Pemirsa, kita berjumpa dalam program Bincang Sore, di mana Bincang Sore kali ini dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Nah pemirsa, Bincang Sore ini terkait dengan promosi, komunikasi, informasi, edukasi, program Baga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja kepada masyarakat di wilayah khusus tahun 2022. Kita akan berbincang di sini terkait dengan hindari kehamilan 4 terlalu untuk mencegah anak stunting. Nah pertanyaannya, apakah kemudian 4 terlalu itu yang harus dihindari seperti itu dan harus diperhatikan tentunya oleh masyarakat dan juga Bapak Ibu. Baik, sudah hadir narasumber berkompeten kali ini di wilayah Gubeng, Surabaya, Mbak Arzeti Bilbina SEMAP, anggota Komisi 9 DPR RI. Terima kasih Mbak Arzeti sudah hadir ya pada kesempatan yang membahagiakan ini. Bismillah, terima kasih Mbak Mustika. Mbak Mustika sehat? Syukur sehat. Kita tetap pakai prokes ya, tetap pakai masker ya Mbak ya. Ya, dan kita sehat selalu COVID lagi tentunya. tinggi ya. Betul. Oke, Masya Allah. Nah kemudian Ibu W. Ajeng Lukitowati SSTMM, Koordinator Bidang KBKR, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Ibu Luki, matur nuwun sudah hadir. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Baik, salam sehat untuk kita semua. Kemudian juga Mbak Nurul Habibah Umar, SST MPSDM, Subkoordinator KB Dinas P3A Dalduk dan KB Kota Surabaya. Mbak Nurul, terima kasih juga sudah hadir di sini ya. Terima kasih Mbak Mustika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu ya Mbak Mustika. Amin, betul, kita semua sehat selalu. Baik, ya Bapak Ibu terima kasih juga sudah hadir pada acara kali ini. Salam BKKBN. Salam BKKBN. Baik, terima kasih Mbak Arzeti. Kalau kita bicara terkait hindari kehamilan 4 terlalu untuk mencegah anak stunting. Nah ini seperti apa kemudian kita harus memperhatikan terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi itu sendiri begitu ya, untuk mengendalikan penduduk begitu. Iya, kalau bicara mengenai 4T itu 4 terlalu muda, ya, terlalu tua, terlalu dekat, jaraknya terlalu banyak, melahirkannya. Artinya segala sesuatu itu harus direncanakan. Jadi kalau kita bilang salam BKKBN, berencana itu keren gitu. Jadi memang slogan itu berencana aja itu rasanya Masya Allah. Jadi seperti kehadiran kita di sini kan tentunya direncanakan ya. Dari rumah hadir datang ke sini itu direncanakan. Berpakaian baik, kemudian duduk dengan baik dan mendengarkan. Sama pun juga ketika kita ingin menikah, kemudian kita merasakan bahwa sudah ada kecocokan bagi kita punya anak perempuan atau kita sebagai calon pengantin perempuan merasakan bahwa pasangan kita ini bisa menjadi imam gitu ya. Jadi jangan ditambahkan karena terlalu cinta kemudian mendadak untuk segera menikah. Itu jangan. Jadi 4T-nya ini adalah harus sangat diperhatikan. Kalau usia kita terlalu muda, nanti dulu ditunggu dengan usia yang sebaiknya dan sepantasnya. Untuk seorang perempuan ketika dibuahi yaitu usia 21 tahun. Kemudian kalau misalnya kita setelah melahirkan anak pertama, masa nifas kita itu kemudian kita batasi dengan menggunakan alat kontrasepsi. Kalau nanti Bunda Ajeng juga akan menginfokan kita berbagai macam pilihan yang notabene alat kontrasepsi itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kenyamanan kita sebagai perempuan. Jadi kadang-kadang ada yang merasa tidak nyaman dengan IUD, kemudian bisa menggunakan tablet, atau tidak nyaman menggunakan tablet, bisa menggunakan kalender. Segala sesuatu itu harus betul-betul direncanakan. Jangan juga terlalu dengan usia kita, misalnya saya udah usia masuk kepala 4, kemudian ingin lagi punya anak, itu risikonya terlalu tinggi. Jadi memang segala sesuatu itu harus betul-betul dikondisikan dan dilihat dengan keadaan dan kondisi kita sebagai seorang ibu, sebagai perempuan yang akan melahirkan anak-anak. Dan juga tentunya persiapan yang kita harus lakukan adalah ketika kita melahirkan, membesarkan anak-anak kita, nutrisi, pendampingan, dan juga ilmu-ilmu yang baik yang akan kita sampaikan kepada anak-anak kita semua. Baik Mbak Arzeti, kemudian saya juga ingin bertanya kepada Ibu Luki. Ibu, strategi apa kemudian yang dilakukan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur untuk menyukseskan gerakan hindari 4T itu sendiri? Ya, terima kasih semuanya, moga-moga sehat ya, dihindarkan dari COVID. Amin. Ini lagi beranjak, amin amin. Bahwasanya BKKBN Perwakilan Jawa Timur dalam mengoptimalkan bagaimana program 4 terlalu ini supaya sukses. Yang pertama, yang terlalu muda ini jangan kawin di usia muda dengan harapan supaya tidak melahirkan stunting ya. Dengan ibu menikah di atas dan melahirkan itu di atas 21 tahun, kalau laki-laki 25 tahun. Dan BKKBN menyiapkan aplikasi LCMIL, elektronika siap menikah dan hamil,
untuk mendeteksi secara dini di hulunya remaja yang akan menikah 3 bulan sebelumnya sudah masukkan di LC-Mil dan dipantau ini supaya keadaannya kondisinya sehat. Yang kedua, setelah hamil ini kalau menikah hamil, BKKBN menyiapkan pembiayaan untuk ANC pemeriksaan kehamilan. Ini alhamdulillah sudah diberikan oleh DPR RI Komisi 9. Terima kasih Bu Aryeti, moga tahun depan bisa lagi terus berlangsung untuk ibu hamil agar memeriksakan di Ubidan atau dokter yang telah disiapkan dengan dana BUKB dari BKKBN diturunkan di 38 kabupaten kota selama 8 kali sampai melahirkan, 2 kali setelah melahirkan. Dan ibu-ibu tolong yang ada di sini diinformasikan ke masyarakat, setelah melahirkan pulang dari nakes tempat melahirkan harus ber-KB. Tadi Bu Arsiti sudah menjelaskan semua kafetaria alat kontrasepsi untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui sudah disiapkan oleh BKKBN, yang mana sudah disetujui oleh DPR RI Komisi 9. Sekali lagi terima kasih Bu Aryeti. Ya, ada pil untuk menyusui, ada suntik untuk menyusui, ada susu, ada IUD. Sekarang jadi ibu nggak usah repot, nggak usah takut, khawatir, dan itu gratis. Baik Ibu Luki, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa, Bincang Sore masih akan kembali hadir ke hadapan Anda. Ya pemirsa, kembali dalam program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Salam BKKBN. Salam BKKBN. Baik, Ibu Luki, monggo dilanjutkan. Ya, setelah melahirkan ber-KB supaya bisa menyusui anaknya selama 6 bulan eksklusif dan sampai 2 tahun hingga tidak kena stunting. 1000 hari kehidupan itu 9 bulan di kandungan, 2 tahun setelah lahiran. Biar bapaknya kalau ibu masa nifas selesai menjawil ibunya, ibu tidak terjadi kehamilan dulu karena bisa menyusui sampai 2 tahun. Dan selanjutnya setelah itu sampai anak ini diasuh sampai 5 tahun ya tentunya, biar sehat kelanjutannya. Dan selanjutnya ibu jangan banyak melahirkan ya, paling enggak ibu harus merencanakan jarak kelahiran yang pertama dengan kedua paling tidak 4 tahun ya, 4 tahun menggunakan alat kontrasepsi tersebut biar tidak hamil. Kalau sudah ingin punya anak, alat kontrasepsinya dilepas, nanti ibu segera hamil lagi. Seperti terlalu tua ini juga tidak boleh, karena terlalu tua 35 tahun ke atas kalau terjadi kehamilan dikhawatirkan terjadi eklamsi, pendarahan hebat sehingga dekat dengan kematian. Itulah yang dikhawatirkan oleh pemerintah, bahwasanya kalau terlalu tua itu menurut kesehatan juga tidak diharapkan pemantauan yang sangat ketat oleh dokter, sehingga supaya angka kematian ibu melahirkan mati dan bayi yang dilahirkan mati di Indonesia masih tinggi ini, termasuk Jawa Timur, supaya tidak terjadi lagi, sehingga antara ibu, bapak, anak ini ada hubungan keluarga yang harmonis, sehingga keluarga itu adalah keluarga yang bahagia, sejahtera, seperti Baik, itu. Ibu Luki luar biasa. Dan Mbak Nurul, seperti tadi Ibu Luki sudah menyampaikan begitu ya, apa-apa saja yang kemudian strategi yang sudah dilakukan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau di Kota Surabaya sendiri, Mbak Nurul bagaimana ini? Ya, terima kasih Mbak Mustika. Ya, jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Bunda Ajeng, tentunya dari pemerintah Kota Surabaya sendiri seiring dengan program yang telah disampaikan oleh BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Jadi kami di pemerintah Kota Surabaya juga menjalankan program yang telah disampaikan oleh BKKBN, yaitu melalui pelayanan alat kontrasepsi ya Bunda. Jadi kami di pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk pelayanan alat kontrasepsi. Mulai dari lini terdepan, kami ada kader yang menjangkau untuk calon akseptor yang akan mendapatkan pelayanan kontrasepsi di setiap
lini. Seperti itu Mbak Ajeng. Kemudian di fasilitas kesehatan kami juga telah menyiapkan banyak sekali fasilitas kesehatan yang bisa melayani untuk pelayanan alat kontrasepsi untuk calon akseptor. Jadi semua jenis alat kontrasepsi seperti tadi disampaikan oleh Bunda Ajeng. Jadi calon akseptor ini seperti layaknya di kafetaria. Jadi disampaikan oleh Bunda Arzeti tadi, ini sudah merupakan hak dari calon akseptor untuk menentukan saya nanti akan menggunakan metode kontrasepsi apa. Jadi bukan lagi saatnya petugas kesehatan yang memaksakan Anda harus menggunakan jenis metode atau kontrasepsi seperti ini. Tetapi ini adalah hak dari calon akseptor untuk menentukan atau memilih untuk jenis alat kontrasepsi yang digunakan yang cocok untuk dirinya dengan dibantu oleh petugas kesehatan untuk mengambil keputusan. Kemudian nanti tadi disampaikan oleh Bunda Arzeti dan Bunda Ajeng bahwasannya untuk Ibu Nifas jangan lupa untuk menggunakan alat kontrasepsi. Jadi perlu kami sampaikan di pemerintah Kota Surabaya kami ada tim pendamping keluarga Bunda. Jadi dari tim pendamping keluarga ini mendampingi mulai dari calon pengantin sampai nanti ibunya ini melahirkan. Yang diharapkan nanti keluarga ini bisa terdampingi dan bisa merencanakan tadi seperti yang disampaikan oleh Bunda Arzeti. Untuk keluarganya telah direncanakan. Nanti saya akan memiliki anak pada usia berapa ya Bunda Arzeti, sehingga nanti tidak melahirkan balita-balita yang stunting. Jadi kami di pemerintah Kota Surabaya ada tim pendamping keluarga, di mana tim pendamping keluarga ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ada unsur dari kader KB, kemudian ada unsur dari kader tim penggerak PKK, kemudian ada dari unsur tenaga kesehatan, di mana 3 unsur ini saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mendampingi keluarga tersebut. Jadi nanti dari kader PKK akan mengawal untuk keluarga tersebut, kemudian dari kader KB akan mengawal untuk pelayanan kontrasepsinya, sehingga nanti keluarga itu tetap bisa menggunakan dan terlayani untuk pelayanan kontrasepsinya yang akan dilayani oleh tenaga kesehatan. Seperti baik, itu Mbak Nurul, luar biasa. Bapak Ibu kita beri aplaus, apresiasi. Begitu ya. Luar biasa sekali ikhtiar dari teman-teman atau dari narasumber kita kali ini. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda berikut Bincang Sore akan kembali hadir ke hadapan Anda. Baik pemirsa, kembali dalam program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh DPR RI dan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Dan kita berbincang terkait hindari kehamilan 4 terlalu, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering untuk mencegah anak stunting. Sebelumnya, sebelum kita akan mendapatkan pertanyaan begitu ya dari peserta yang sudah hadir di sini, kita salam BKKBN dulu. Salam BKKBN. Baik, terima kasih. Iya, silakan Ibu dan Mbak, monggo. Dengan siapa, dari mana, dan pertanyaannya apa? Mohon maaf, pertanyaan saya, umur 45 tahun, apakah bisa mengikuti KB sehingga nantinya tidak mempengaruhi ini Ibu, menopause? Karena ada teman yang menanyakan, bolehkah KB nantinya nggak mempengaruhi ke menopause setelah umur 45? Baik, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana mengedukasi anak yang bayi stunting? silakan untuk menanggapi. Terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Tepuk tangan untuk yang bertanya, luar biasa ya. Yang pertama, ini penting sekali ibu-ibu, bahwasanya usia di atas 35, bahkan ada yang 45 sebelum menopause itu kan masih produktif. Jadi masih bisa menggunakan alat kontrasepsi, malah dianjurkan. Takutnya kalau ada kehamilan yang tidak direncanakan, ya, karena masih menstruasi, masih produktif, sebaiknya menggunakan alat kontrasepsi, misalnya suntik, ya, atau menggunakan implan 2 batang itu untuk 3-4 tahun. Nanti dilepas, habis 3-4 tahun dilepas, lah mungkin akan menopause, atau pakai pil juga ada, ya.
Jadi diharapkan yang masih menstruasi tapi tidak ingin melahirkan, gunakan alat kontrasepsi. Tidak pengaruhi dengan menopause, Bu. Bagus itu ya. Saya pernah nemui ibu ini masuk rumah sakit mau diambil IUD-nya, lapor ke BKKBN Jawa Timur. Ternyata saya datangi itu sudah berapa tahun di dalam, Bu, IUD-nya 17 tahun. Sudah kenaan, sudah menopause ya. Jadi jangan lupa itu ya, IUD paling lama 10 tahun dilepas supaya tidak terjadi iritasi ya dan keputihan. Yang kedua untuk Mbak siapa tadi? Mbak Dinda. Mbak Dinda luar biasa. Gini, kalau bayi yang sudah memang indikasi stunting, ibunya kalau di bawah 6 bulan ibunya harus makan yang bergizi ya, bergizi, proteinnya tinggi, hewani, nabati ya. Misalnya makan telur, makan lele, kan itu murah ya, ikan teri itu juga murah kan, proteinnya tapi tinggi. Bandeng itu luar biasa, NH-nya juga tinggi untuk kecerdasan anak dan itu tidak mahal. Ibu ini harus sayang sama bayinya, harus disusui eksklusif 6 bulan. Ibu jangan takut gemuk ya, jadi karbonya dikurangi tapi makan sayur, makan ikan yang lebih banyak untuk menyusui anaknya agar anaknya kembali normal, nanti tumbuh normal, Bu. Khawatirkan kalau tidak didampingi dengan baik 6 bulan sampai 2 tahun. Jadi untuk pendampingan anak yang sudah dilahirkan stunting itu adalah sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun tidak didampingi dengan baik itu lewat. Kasihan, kecerdasannya berkurang 30%, badannya kecil dan tingginya ini pendek, lebih pendek sih. Kan kasihan itu. Anak kita sebagai generasi penerus bangsa harus kita perhatikan, kita sayangi dan diasuh tidak hanya 2 tahun, tapi sampai 5 tahun. Setelah 6 bulan ada makanan tambahan MPASI, tolong rajin datang ke posyandu. Nah, itu untuk perkembangan tumbuh kembang anak itu bisa diketahui dengan baik, gitu, Bu. Baik, Ibu Luki. Mbak Arzeti mungkin sedikit mau menambahkan atau melengkapi, silakan. Iya, jadi kalau tadi dari penjelasan Bunda Ajeng bahwa kembali lagi jika kita menginginkan anak yang sehat dan cerdas itu dimulai dari kita sebagai ibu. Tapi kalau ternyata dalam proses kelalaian atau lupanya kita pada saat anak terlahirkan, kemudian kita melihat indikasi stunting itu ada, jadi memang kita harus cepat-cepat melibatkan. Di Surabaya sendiri ya, Bunda Nurul ya, pemerintah kota Surabaya khususnya Pak Wali Kota juga sangat aware, sangat care, dan beliau juga membuat yang namanya kader Surabaya Hebat yang melibatkan bapak-bapak, ibu-ibuku semua yang hadir di sini untuk ikut menjadi bagian memberikan ilmu. Jadi artinya kalau saat sekarang di 2024 pemerintah mencanangkan 14,4% angka stunting, Surabaya sudah maju lebih dulu. Jadi harapan kita semoga pertanyaan Mbak Dinda tadi itu pertanyaan yang ingin menjadikan tameng bagi beliau dan teman-teman beliau, ibu-ibu muda semuanya, bahwa kita sebagai perempuan harus menjadi perempuan yang cerdas. Jadi tepat kalau kita selalu hadir menjadi kader, menjadi bagian dalam kepanjangan tangan BKKBN untuk salah satunya adalah pencegahan stunting di lingkungan kita. Baik, kader yang hebat. Luar biasa. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami. Masih ada satu segmen terakhir dalam program Bincang Sore kali ini. Kami akan kembali usai jeda berikut. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia untuk menyaksikan program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh DPR RI dan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Kita sampai di segmen terakhir. Mbak Nurul, monggo, mungkin ada sedikit yang juga Mbak Nurul mau menambahkan begitu terkait tadi apa yang sudah ditanyakan oleh Bu Fatiah dan juga Mbak Dinda begitu. Ya, terima kasih Mbak Mustika. Pertanyaan yang luar biasa dan sangat hebat untuk Surabaya yang hebat dan Indonesia yang hebat ya Bunda Arzeti. Ya, baik tadi disampaikan oleh Bunda Arzeti, kemudian Bunda Ajeng bahwasannya untuk mencegah bayi yang stunting itu memang dari mulai dari orang tuanya ya Bunda. Jadi tadi disampaikan oleh Bunda Arzeti bahwasannya kita sebagai orang tua harus istilahnya itu apa ya,
untuk pola asih dan asuh kepada anak-anak kita sehingga untuk stunting ini bisa dicegah secara dini. Dalam artian kalau nanti balitanya ini atau bayinya tidak diberikan ASI eksklusif, nanti akan menjadi cikal bakal dari balita-balita yang stunting di Kota Surabaya. Kita berharap dengan pemberian ASI eksklusif, kemudian pemberian makanan yang tepat untuk balita yang ada di Kota Surabaya, tentunya dengan didukung oleh orang tua yang hebat, akan mencegah balita stunting muncul di Kota Surabaya. Insya Allah dengan pola asuh yang tepat dari orang tua yang hebat di Kota Surabaya, Surabaya menjadi zero growth stunting. Ya, terima kasih Mbak Muswita. Baik Mbak Nurul, luar biasa. Selanjutnya Ibu Luki, silahkan Ibu apa yang mau disampaikan pada kesempatan ini. Ya, terima kasih. Bahwasanya ibu-ibu semua, para kader-kader yang hebat ini bisa mensosialisasikan informasi yang didapat hari ini dan dipastikan masyarakat kita, ibu-ibu muda ya atau calon pengantin dan ibu-ibu yang sudah 35 tahun ke atas sehat dan harus ber-KB, jangan terjadi kehamilan susulan. Rencanakan kelahiran ya, karena direncanakan semua itu akan hasilnya akan baik insya Allah. Dan remaja-remaja calon pengantin jangan lupa sehat ya, jangan diet terlalu ketat, tapi kalau menikah tolong periksa kesehatan, ngisi aplikasi LC-Mil sehingga terpantau akan bagaimana kondisinya akan menikah, dan menikah nanti akan sehat, tidak anemi, tidak melahirkan stunting, tapi melahirkan bayi-bayi yang sehat, cerdas, untuk generasi Indonesia yang hebat di tahun 2045, generasi milenial. Terima kasih. Baik, Bu Luki mungkin bisa ditambahkan sedikit apa yang harus dia pahami oleh masyarakat agar kemudian bisa terhindar begitu dari 4T. Supaya terhindar stunting itu tadi yang masih dari hulunya ini ya, yang penting dari hulunya remaja-remaja ini di dalam BKKBN ada program remaja generasi berencana, yaitu Triad KRR. Remaja tidak boleh melakukan 3 hal, zero. Triad KRR, yang pertama jangan menikah di usia muda, perempuan di bawah 21 jangan, laki-laki di bawah 25 tahun jangan. Ini yang membuat indikasi nanti kelahiran stunting ya. Yang kedua, remaja sebelum menikah jangan melakukan hubungan seks. Karena banyak saya keliling ke kabupaten kota, ternyata anak stunting itu ada bawaan sakit HIV. Siapa yang disalahkan antara suami dan istri itu anak pertama? Siapa yang disalahkan? Kan tidak tahu. Akhirnya suami istri mengidap HIV/AIDS, anaknya juga. Ini tidak ada obatnya untuk melemahkan ya. Itu ancamannya. Yang ketiga yaitu bahwasanya remaja jangan kena narkoba nafsa. Itu 3 hal itu dipastikan supaya remaja ini adalah pengganti generasi seperti Bu Arzeti ya, yang luar biasa nanti dari remaja-remaja yang sehat milenial menggantikan nanti generasi seterusnya tahun 2045. Harapan Pak Presiden adalah Indonesia hebat, Indonesia milenial. Baik Ibu Luki, terima kasih. Mbak Arzeti, silakan apa yang mau disampaikan? Baik, sedikit menambahkan saja dari Bunda Ajeng bahwa mengatakan segala sesuatu itu direncanakan. Mudah sekali kalau kita mengikuti anjuran yang sudah dibuat oleh pemerintah, dan di sini adalah kepanjangan tangan BKKBN. Artinya kita kalau memang menginginkan anak-anak sehat, anak-anak cerdas, gak usah harus pusing kembali, ikutin saja aturan-aturan. Jangan mengikuti 4T tadi, terlalu dekat, terlalu muda, terlalu cepat, kemudian terlalu tua untuk kita melahirkan atau berdekatan. Jadi kalau kita mengikuti itu saja, insya Allah kita selamat. Jadi pemerintah itu hadir, pemerintah itu ada. Apapun keinginan masyarakat itu akan selalu dibenahi, terutama untuk BKKBN Provinsi dan BKKBN Kota, khususnya pemerintah kota, Pak Wali Kota juga selalu hadir dan selalu memberikan terobosan-terobosan. Semua dikedepankan adalah untuk masyarakat, khususnya untuk Kota Surabaya, karena Surabaya ini adalah garda
yang akan menjadi percontohan bagi provinsi-provinsi lainnya. Jadi kalau kita bilang salam KB, salam KB, salam KB, 2 anak lebih sehat, dahsyat. Baik Mbak Arzeti Bilbina SMAP, terima kasih. Ibu W. Ajeng Lukitowati SSTMM, terima kasih. Kemudian Mbak Nurul Habibah Umar SST MPSDM juga terima kasih. Bapak Ibu terima kasih juga sudah hadir pada kesempatan ini. Salam BKKBN. Baik pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh DPR RI dan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Saya Mustika Ratna, sampai jumpa.